jadi Al-Mahdi itu akan muncul di babak keempat, babak di mana kita hidup sekarang ini, yang kata Nabi adalah babak kepemimpinan mulkan jabariyan, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Lalu dengan hadirnya Al-Mahdi, kita pun sadar kita akan segera beralih ke babak kelima, yaitu babak khilafatun ala minhajin nubuwah, babak kekhalifahan yang mengikuti cara-cara kenabian, dan itu babak terakhir. Peristiwa-peristiwa yang mendahului munculnya Al-Mahdi, ada 3 kondisi. Bila 3 kondisi ini sudah hadir di dunia, tanda-tanda kemunculan Al-Mahdi tidak lama lagi. Yang pertama, aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang akan diutus ke tengah umat ini saat terjadinya banyak perselisihan antar manusia. Itu pertama. Yang kedua, wazalazil, dan gempa-gempa, goncangan-goncangan. Dan yang ketiga, Al-Mahdi akan memenuhi bumi secara merata dengan keadilan setelah bumi tadinya dipenuhi secara merata dengan kezaliman. Jadi ciri yang ketiga, bumi dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman. Kalau kita mau jujur, Pak, kondisi dunia sekarang sudah matang untuk kemunculan Al-Mahdi. Sisanya terserah Allah. Sampai sejauh mana perselisihan antar manusia harus berlangsung, baru muncul Al-Mahdi, Allah yang Maha tahu. Sampai sejauh mana gempa harus terjadi, Allah Maha tahu. Sampai sejauh mana kezaliman harus berkembang, Allah Maha tahu. Kemudian yang berikutnya, peristiwa-peristiwa yang menyertai saat tampilnya Al-Mahdi. Ada beberapa poin. 1, akan ada perselisihan atau social chaos, social political chaos, kekacauan sosial politik saat wafatnya seorang pemimpin. Dan para ulama akhir zaman sering mengkaitkan dengan pemimpin ini dengan tempat di mana Al-Mahdi akan dibaiat. Al-Mahdi itu akan dibaiat di mana? Di kota Mekah, ya, di depan Ka'bah. Sedangkan secara geopolitik dunia hari ini, Ka'bah, Mekah termasuk wilayah negara mana? Arab Saudi. Jadi pemimpin yang dikhawatirkan, yang dimaksud oleh Nabi adalah wafatnya seorang Raja Saudi. Yang kedua, dalam kondisi chaos seperti itu, seorang ahli Madinah lari menuju ke Mekah, mencari perlindungan dan keamanan di Ka'bah. Ya. Lalu yang ketiga, laki-laki ini didatangi oleh sejumlah orang yang kata Nabi jumlahnya semisal pasukan perang Badar, kira-kira 313 orang. Dan orang-orang ini semua sepakat, inilah laki-laki yang harus kita baiat menjadi pemimpin umat di akhir zaman. Sehingga mereka mendatangi laki-laki ini di antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim di depan pintu Multazam. Mereka meminta laki-laki ini mengulurkan tangannya agar dibaiat menjadi pemimpin umat di akhir zaman. Tetapi laki-laki ini dengan keras menolak. Mengapa? Ada beberapa analisa. 1, karena laki-laki ini benar-benar orang beriman. Dan ciri orang yang benar imannya tidak punya ambisi kepemimpinan. Sehingga dia menolak. Ya, nggak seperti orang zaman sekarang, Pak. Nggak layak jadi pemimpin juga wajahnya muncul di semua tiang listrik. Nah, Al-Mahdi adalah orang beriman yang sebenarnya. Walaupun sudah ada sejumlah orang yang memaksa dia menjadi pemimpin, dia menolak. Yang kedua, Al-Mahdi menolak menerima baiat itu karena Al-Mahdi tidak tahu dirinya Al-Mahdi. Sebelum terjadinya pembaiatan paksa itu, dia tidak tahu menahu. Mengapa demikian skenario Allah? Karena Allah ingin memelihara Al-Mahdi. Bila mana Al-Mahdi sudah tahu siapa dirinya, jauh-jauh hari sebelumnya, bisa-bisa bocor kepada musuh-musuh Islam yang akan berusaha membunuhnya. Tapi dengan dia tidak tahu menahu, bagaimana musuh bisa tahu? Sedangkan dianya sendiri tidak tahu menahu. Lalu bagaimana 313 orang itu bisa tahu? Itu adalah kehendak Allah. Kita tidak tahu siapa 313 orang ini, tapi dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim dikatakan mereka merupakan yarda anhum sakinus samai was sakinul ard. Penghuni langit dan penghuni bumi senang kepada 313 orang ini. Entah siapa mereka.